ana min ghairi dajjal. Saya dari selain dajjal. Maksudnya saya bukan dajjal, kata Rasulullah. Akhwafu alaikum minad dajjal. Dan saya lebih takut terhadap kamu sekalian daripada dajjal. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah. Ditanya oleh sahabat, siapa orang itu ya Rasul, katanya. Faqala ulama usu. Maka Rasulullah menjawab, ialah ulama su, ya, ulama yang buruk, katanya gitu. Wa hadza li anna dajjal, orang ini karena bahwasanya dajjal itu ghayatu al-idlal. Tujuan akhirnya adalah menyesatkan manusia. Jadi orang yang kelompok ketiga ini sesat. Sesat apa? Tertipu oleh syaitan. Namanya dajjal. Naudzubillah. Wa mithlu hadzal alim, dan mithil orang alim ini, katanya seperti tadi, wa in sarrafan nas, meskipun ia memalingkan orang, bisa mengalihkan manusia, anid dunya, dari perkara dunia, bilisanihi, dengan lidahnya, wa maqalihi, dengan perkataannya, fahuwa da'in lahum ilaiha, maka dia itu adalah orang mengajak kepada mereka, bi'amalihi, kepada perkara dunia, katanya, wa ahwalihi, dengan amal-amalnya, perbuatannya, walisanul hal, sedangkan lisan hal afsahu, lebih fasih daripada lisanul maqal, daripada perkataan. Naudzubillah. Pendeknya cuma satu, kata dengan perbuatan klop gitu. Saya karena Allah, ya udah karena Allah aja udah gitu. Dan kalau kita beramal karena Allah, Allah cukupkan. Ada aja, diem aja. Saya dari pagi belum sarapan. Minhajul sediain sarapan. Saya suruh masuk dulu ke sono. Tuh ada lontong, ada pastel. Jadi Allah sudah tahu ini. Amin. Ya Rabbal. Ya. Kalau gitu gimana? Jangan takut beramal karena Allah. Pasti Allah penuhin. Setuju ya? Gitu katanya. Terus watubi anas, dan watak manusia ilal musa'adah, kepada membantu fil amal, dalam berbagai amal, amyalun minha ilal mutaba'ah, adalah lebih cenderung daripada watak-watak mereka kepada mengikuti fil aqwal, dalam berbagai perkataan. Fama afsadahu, maka apa yang telah dirusak, katanya, hadzal maghrur, oleh orang yang tertipu, bi amalihi, dengan berbagai perbuatannya, aksar, lebih banyak, mimma aslahahu, daripada apa yang mereka, katanya, pikirkan atau perkirakan, bi aqwalihi, dengan ucapannya, idla yastajri'u, katanya, karena tidak akan berani orang yang bodoh, katanya, ala raghbah, untuk mencintai fid dunya, dalam perkara dunia, illa bistihjra'il ulama, kecuali dengan beraninya para ulama, faqad shara ilmu sababan, maka telah jadi ilmu orang itu, katanya, jadi sebab lijara'ati ibadillah, beraninya hamba-hamba Allah ala ma'asi, berbuat maksiat kepada Allah. Naudzubillah. Pendeknya nih, tipologi ketiga jangan ditiru. Orang minhajul nomor satu. Amin. Setuju ya? Ma'adzalika tumnihi wa turjihi wa tad'uhu ila aiman ala Allah bi ilmihi, katanya. Beserta keadaan demikian, nafsunya itu, katanya, berangan-angan, wa tad'uhu, diajak ila aimanillah, mengikuti kehendak Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Boleh nanya deh. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kita telah menyelesaikan kajian kita Hidayatul Hidayah sampai dengan halaman 12 ya. 12 baris ke-4, dan selanjutnya alokasi waktu kita memang
30 menit untuk menampung pertanyaan dan guru kita menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu terkait dengan materi kajian kita hari ini, ya, hari-hari yang lalu atau masalah-masalah yang dihadapi kita dalam hidup kita. Kami silakan yang Ibu kerudung kuning ya kanan. Ya, geser. Digeser. Ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin bertanya terkait untuk bagaimana niat belajar yang orang-orang yang atau anak-anak yang kuliah gitu ya. Dulu saya pernah ingat bagaimana pesan kiai saya, beliau bilang jangan kamu kuliah karena mengharapkan bercita-cita kamu gitu menjadi orang yang sukses di dunia, misalnya mau jadi dokter, biar jadi dokter yang sukses gitu, atau menjadi apapun, misalnya menjadi ahli akuntan atau apa. Kalau dilihat dari 3 tipe yang Imam Al-Ghazali sebutkan, andaikan memang ada orang tua atau kita pribadi sebagai mahasiswa gitu atau mahasiswi yang niat belajarnya hanya untuk menggapai kesuksesan dunia, Ya, gini. itu yang termasuk dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mesti disadari ilmu itu sumbernya Allah. Itu pertama tuh. Ilmu itu sumbernya dari Allah. Dalam prakteknya, ilmu itu ada yang langsung dari Allah, namanya al-ulumun naqliyah. Ilmu yang dinakal itu dipindahkan, ditransfer dari Allah, seperti tafsir Quran dan lain-lain. Tapi janganlah salah, ada al-ulum al-aqliyah, ilmu hasil olah akal. Kedokteran, fisika, kimia, biologi, sosiologi, hukum, ekonomi, gitu. Ada akuntansi, ada manajemen. Itu juga asalnya dari Allah. Cuma yang mengolah itu manusia. Kalau kita misalnya belajar di Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi misalnya, niatnya saya niat belajar akuntansi di Fakultas Ekonomi ini karena Allah. Gitu. Meskipun yang dipelajari ilmu ekonomi, gitu, itu mestinya Allah dulu. Gitu. Nanti udah selesai dari Fakultas Ekonomi jadi akuntan, gitu, mengerti dan menguasai ilmu akuntansi. Karena niatnya karena Allah, kita dapat 2. Ilmu akuntansi dapat, gitunya, berkahnya juga dapat, gitu. Jadi startnya gitu. Bukan berarti kalau belajar ilmu cuman ilmu-ilmu agama aja, ilmu-ilmu umum pun tetap kalau niatnya karena Allah berkah. Karena setiap ilmu itu pada hakikatnya mengajarkan kita untuk bisa menguasai kebenaran. Gitu. Belajar kedokteran supaya jadi dokter bagus dong. Gitu, ya. Kalau banyak dokter, banyak orang bisa tertolong kalau sakit. Gitu. Bagus. Saya tidak mengatakan ilmu-ilmu umum itu jelek, enggak. Yang bagus adalah mengkombinasikan antara 2 ilmu itu dalam satu niat. Saya karena Allah, gitu. Kalau niatnya cuma pengen jadi dokter saja, jadi dokter, belum tentu berkah. Gitu. Yang terjadi bisa berhitungan, gitu. Tapi kalau dia dokter, tapi dia seorang dokter yang saleh, yang muslim, dia waktu mau nulis resep, Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Suster, perawat misalnya ketika mau nyuntik si pasien, Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Jadi meskipun itu amal-amal dunia, tapi dibungkus dengan niat akhirat. Ke situ mestinya dapatnya 2, gitu. Kedengeran ya? Saya S1, S2 UI, ya. Itu. Fakultas Hukum mula-mula
Itu. Sambil sekolah di Fakultas Hukum, saya kemudian belajar di Fakultas Sastra jurusan Arab di UI juga, karena kebetulan gedungnya tetanggaan sebelah ini Fakultas Hukum, seberang sana Fakultas Sastra. Jadi saya sekolah tuh lari sono, lari sini, lari sono, lari sini gitu. Dulu satu nama boleh 2 fakultas, boleh. Sekarang nggak boleh. Lulus dari situ, teman saya pulang dari Amerika Serikat ngajak saya, yuk belajar manajemen. Saya bilang saya nggak punya latar belakang ekonomi, saya nggak ngerti gitu. Nggak apa-apa, nanti ada 3 bulan di penyesuaian. Gitu. Nanti saya kasih pinjam buku. Gitu. Belajar, lulus manajemen. Begitu lulus manajemen, Fakultas Pasca Sarjana UI buka jurusan Timur Tengah dan Islam di Salemba. Tuh, saya pikir boleh juga nih gitu. Saya ikut ujian, lulus lagi. Gitu. Itu pertolongan Allah. Saya niatnya karena Allah aja. Gitu. Lulus, kemudian dapat master, itu ahli Timur Tengah dan Islam, gitu. Ya. Udah selesai dari situ, saya lihat ada di koran pagi itu, koran Kompas waktu itu, di halaman 1 ada tulisan di bawah sekali, fakultas di sana bilangnya Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah membuka lowongan untuk menerima mahasiswa doktor dari seluruh jurusan. Tuh, gitu. Dalam hati boleh juga nih gitu. Saya minta sama Allah, ya Allah mudahkan ya Allah. Sholat lagi saya minta, ya berikan saya izin bisa lulus nih sekolah di sana gitu. Gitu ya. Untuk bisa ke sana mesti ada yang merekomendasi 2 profesor. Saya cari di UI profesor yang ngajar UI juga ngajar UIN. Saya samperin tuh 2 profesor itu. Kamu nggak salah nih, mau sekolah di UIN, katanya. Enggak, Prof. Gitu. Karena di sini bahannya nggak cukup, gitu. Oke, dikasih sama dia tuh rekomendasi. Ikut ujian, lulus lagi. Alhamdulillah. Gitu. Motifnya Allah aja, gitu. Jelas ya? Jadi karena Allah aja. Sebetulnya saya sih nggak ada potongan. Nggak ada potongannya gitu, tapi ya Allah Maha Kuasa tuh. Gitu ya. Jadi Allah dulu nomor 1 gitu, nanti kesono-sono gampang, nanti Allah yang mudahkan gitu. Jelas ya? Ya, oke. Silakan yang lain. Ya, di belakang. Siapa namanya? Ya. Dulu pelan-pelan. Salah. Geser. Nanya saya Pak, misalkan niatnya memang tidak seperti yang nomor 3 itu Pak, ya bukan karena oknumnya, tetap mungkin karena Allah, tapi mungkin agak iya itu, tapi kan tujuannya dia sedikit ibadah, apakah masih dapat pahala mata Allah Pak? Kedua pertanyaan saya Pak, benar nggak sih Pak kalau misalkan orang itu menabrak kucing di jalan ya Pak, apakah ada hadisnya yang harus diangkat dibersihkan karena kalau tidak bisa kena celaka? Benar nggak Pak? Saya sering dengar seperti itu. Ya. Baik. Niat itu ada yang 100% Allah, ada yang 70% Allah, 30% dunia gitu. Pertanyaannya kalau 70% Allah, 30% dunia, dapat pahala nggak? Tetap dapat pahala gitu. Allah Maha Kuasa, karena niatnya karena Allah dikasih pahala. Allah juga baik gitu ya. Jadi kadang-kadang ada juga niatnya karena yang lain gitu ya, pengen saya kalau jadi sarjana bakal jadi begini gitu, pasti tuh pengen ada pejabatan, pengen kedudukan misalnya.
Pasti ada. Tapi kalau mayoritas atau paling banyak niatnya itu Allah, yang Allah itu yang akan dinilai gitu. Yang paling bagus itu ya. Terus kenapa kalau ada orang nabrak kucing gitu, kemudian mesti dirawat dengan baik gitu, dikubur dengan baik? Ini karena rahmah, kasih sayang. Ya, emang ada dalilnya mengasihi menyayangi makhluk Allah? Ada dong. Kata Nabi, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama, katanya. Kasih sayangilah olehmu semua yang ada di atas muka bumi, kamu akan dikasih dan disayangi oleh semua yang ada di langit gitu. Di bumi banyak, ada hewan, ada tanaman, tumbuh-tumbuhan, termasuk hewan di sini kucing gitu. Kenapa kalau kita nabrak kucing bagusnya kita rawat, kita kubur dengan baik? Itu bentuk kasih sayang kita kepada makhluk Allah. Tuh. Nanti kalau kita belajar tasawuf lagi, ada seorang ulama ahli tasawuf, Imam Abu Bakar Ash-Shibli. Ya. Imam Shibli itu saya ngajar di tempat lain, kitab Nasul Ibad namanya. Imam Shibli itu pernah, masih nggak dengerin nggak? Jangan saya ngomong sendirian saya nih. Imam Ash-Shibli itu pernah mimpi ketemu Allah. Orang-orang dengan kualifikasi wali itu dikasih oleh Allah karunia bisa mimpi ketemu Allah. Ketika mimpi ketemu Allah, seperti Imam Ghazali juga pernah mimpi ketemu Allah. Ketika mimpi ketemu Allah ada dialog. Hei Shibli, katanya, ayo Abu Bakar, katanya, tahu nggak kamu kenapa kamu saya ampunin, katanya. Kata Imam Abu Bakar Shibli, mungkin dengan sebab sholat saya, bukan, katanya. Dengan puasa saya, bukan. Dengan ilmu yang saya sebarluaskan untuk umatmu juga, bukan, katanya. Ketika dijawab bukan dan bukan, akhirnya Imam Shibli bilang, apa sebab yang kau ampuni saya, ya Allah, katanya. Kata Allah kemudian jawab, kamu masih ingat nggak, katanya, ketika kamu malam-malam yang amat dingin, katanya, di lorong kota Baghdad, dia orang Irak. Di lorong kota Baghdad kamu lihat ada kucing kedinginan, menggigil kedinginan. Jadi ke sana, lari ke sini gitu tuh. Dia karena pengen hangat gitu ya. Kamu lihat, kamu ambil kucing itu, kamu bersihkan dia gitu. Kamu kempit. Apa dikempit? Nah, dikempit di dalam mantelnya, karena itu aku ampunin gitu. Maksudnya gimana? Menyayangi kucing yang sederhana itu aja dapat ampunan, apalagi menyayangi manusia gitu. Jadi kalau kita nabrak kucing, kita kan merasa ada guilty feeling, ada perasaan bersalah. Nah, bagus dong menebus kesalahan itu, kita rawat, kita mandiin, kita bersihin, kita kuburin dengan baik gitu, Bu. Jelas ya? Sebaiknya kita memang sama orang, sama siapa saja baik. Setuju nggak? Jangan tukaran. Apa tukaran? Berantem, musuhan, nggak enak. Tomang nih jadi sempit nih kalau kita punya musuh. Kita mesti menjadikan semua orang saudara. Jelas nggak? Kenapa? Semuanya anak cucu Nabi Adam, gitu. Jelas ya? Cukup. Silakan yang lain. Belah kiri. Kanan, bapak-bapak, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Kiai. Malam ini mungkin ada cerita dulu supaya ada tidak sebut saya terutama. Pada dasarnya semua yang di sini kita ini diurus oleh orang tua kita berdua. Dalam perjalanannya dari kita orang bayi dewasa, kemudian kita menjadi orang yang sukses, tidak lepas dari peran orang tua.
dalam perjalanan hidup itu karena orang tua kita sudah tidak ada, sukses kita di belakang, sedangkan beliau berdua sudah tidak ada. Nah, dalam kesusahan itu kita mungkin bisa berbuat banyak pada orang lain untuk dapat pahala, umroh, haji dan sebagainya, mungkin masjid dan sebagainya. Pahala yang banyak itu insya Allah kita. Kemudian dalam hati kita itu kita bertanya, atau mungkin ada pertanyaan saya ini, bolehkah amal-amal yang sudah terkumpul itu kita serahkan atau kita berikan kepada orang tua kita? Kemudian berhubungan dengan itu juga yang berikutnya, ketika amal-amal yang sudah terkumpul itu berikan kepada orang tua kita, berarti kita kosong atau bagaimana? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya pernah ketemu Profesor Wahbah, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, guru besar di Universitas Damaskus, Syria. Beliau ahli perbandingan hukum Islam, perbandingan madhab. Nah, dalam salah satu kitabnya, Profesor Wahbah mengatakan bahwa amal orang yang hidup bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah wafat dan nyampe wusul ilal mayit, kata bahasa Arabnya, sampai kepada mayit. Apa contohnya? Gitunya. Contohnya adalah misalnya ada badal haji, pernah dengar nggak? Badal haji. Kalau orang membadalkan haji orang tuanya yang sudah wafat, orang tuanya dapat pahala haji, anaknya yang jalanin dapat pahala tetap. Itu pertama. Itu banyak lagi contohnya, katanya. Kita bisa misalnya, kalau Profesor Rabah bilang habis baca Quran misalnya, kita kemudian menghadiahkan bacaan Quran itu buat ibu kita, gitu. Ada doanya itu, Allahumma ja'al wa ausil thawaba ma qara'nahu minal Qur'an al-karim ila ummi, katanya. Ya Allah, sampaikanlah, katanya, balasan bacaan Qur'anku ini ya, kepada almarhumah ibu saya, gitu. Boleh nggak? Boleh. Terus apa dengan menghadiahkan itu kita jadi habis nggak dapat pahala? Dapatnya dua-duanya dapat. Itu. Si anak yang menghadiahkan itu dapat pahala karena amalnya, dan si ibu dapat pahala karena bakti anaknya. Jadi dua-duanya dapat. Jadi jangan takut habis. Kalau dia hadiahkan bures dong, katanya nggak dapat apa sampai gitu. Begitu penting, begitu mahalnya mendoakan orang tua, sampai Rasul pesen kepada Siti Aisyah, katanya, jangan tidur sebelum kau mendoakan orang tuamu, gitu. Jadi sebelum tidur baca Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Saya pernah sampaikan di sini kan, kita sekarang enak nih, senang makan, minum, tidur, kemana-mana, gitu, menikmati hidup. Kita nggak tahu ibu kita sono gimana. Kita nggak ngerti ayah kita lagi senang apa susah. Kalau senang syukur alhamdulillah, kalau susah siapa sing bela? Siapa yang nolongin? Anaknya. Siapa yang nolongin kita nih, gitu. Mumpung kita masih sehat, masih mampu, doain, gitu. Bapak misalnya, saya ngajar di masjid lain tuh di Petamburan. Ada orang yang sengaja mewakafkan jam yang berdiri itu, jam apa namanya itu? Jam berdiri. Jam berdiri gitu. Dibilang sama saya, Pak Ustadz, katanya saya niatkan ini, wakaf ini untuk almarhumah ibu saya. Gitu. Saya bilang, selama wakaf ini ditaruh di sini, ibu bapak dapat pahala terus menerus, bapak juga dapat pahala. Seneng dia, semangat. Besok-besok kalau sedekah dia niatnya buat ibunya. Bikin lagi ada kegiatan apa nih tahun baru atas sama ibu, dia sedekah gitu. Tapi dia dapat pahala tetap. Ibunya, bapaknya dapat pahala. Gitu ya Pak. Belain orang tua.
gitu. Ntar kalau kita suka bela orang tua, ntar kita wafat, anak kita belain kita. Takut amat. Iya, nanti dibales gitu. Jelas ya? Siapa lagi? Silakan. Ibu yang lain dulu. Sebetulnya udah liwat tuh, udah liwat. Coba lihat deh, mesti udah bab baru nih ini. Terang itu kemarin di sini. Udah nih, ini di sini. Nih, udah mulai masuk materi. Udah, masuk materi. Pertanyaan saya Pak, mau menjelaskan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani itu saya kurang tahu, tapi kalau saya dengar orang berdoa itu selalu mengirimkan Al-Fatihah untuk Ya. Ada manusia begini banyak, itu derajatnya beda-beda. Ada rasul, ada nabi, ada wali. Wali juga banyak di Indonesia, di luar negeri banyak gitu ya, di Irak, di Mesir, di Turki, di Tunisia, di Maroko banyak sekali gitu. Yang kalau disebut terlalu banyak ya gitu. Di antara wali-wali itu ada wali kutub yang paling dianggap paling unggul dibandingkan yang lain. Beliau adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa dikatakan Al-Jailani? Karena lahirnya di desa Jilan. Namanya Abdul Qadir Al-Jilani gitu. Atau boleh dibaca Al-Jailani gitu ya. Orang ini wali yang sangat dihormati ya oleh ibunya. Itu umur masih muda dia disuruh sekolah, belajar kamu ke Baghdad itu, saya kasih nih uang gitu. Pesannya cuma satu, jadilah orang yang jujur gitu. Kedengeran nggak? Gitu. Ini ngaji kalau udah jam 8:30 begini nih, zamannya pada bebenah aja udah. Gurunya masih ngomong udah bebenah aja, udah siap-siap pulang gitu. Nih kamu saya kasih bekal, jadilah orang jujur gitu. Jalan dia dari kampungnya di Jilan ke Baghdad. Di tengah jalan dibegal atau begal, rampok gitu. Hei katanya, punya uang nggak kamu katanya? Punya gitu. Jujur kan? Jujur. Punya. Ini katanya saya dikasih sama ibu saya buat bekal saya sekolah di Baghdad gitu. Itu si begal terkagum-kagum, terheran-heran, ini anak jujur banget nih. Biasanya orang katanya punya duit nggak? Nggak ada bilangnya gitu. Nih kata gitu. Nangis tuh si begal. Dan sejak itu dia berhenti jadi begal. Kenapa? Karena kejujuran Abdul Qadir Jailani itu gitu. Nah setelah belajar bertahun-tahun, dia kemudian menjadi seorang yang sangat dekat dengan Allah. Bukunya banyak, ditulis dalam banyak kitab gitu, dan dibaca oleh banyak orang. Nah, kemudian orang yang mengikuti ajaran yang dibawa secara tasawuf oleh Imam Syekh Abdul Qadir Jailani disebut bertarekat Al-Qadiriyah gitu. Dalam tarekat itu orang diminta untuk menghormat guru yang mengajar ya, pemimpin tarekatnya gitu. Nah, sebagai wujud rasa hormatnya itu bertawasul, membaca Al-Fatihah ditujukan buat gurunya itu gitu. Masyarakat Islam di Indonesia mayoritas beragama Islam dengan tarekat Al-Qadiriyah.
Kedengeran? Ada juga anak Syabandiyah gitu. Ada juga yang Tijaniyah, masih banyak. Al-Bantani, Syekh Nawawi Bantani. Nah, itu sebabnya sebagai wujud adab. Adab tuh sopan santun, ya, sikap murid kepada guru. Nah, setiap mau baca doa, dia kirim Fatihah dulu buat gurunya, gitu. Dengan harapan, karena itu dia akan mendapatkan kabul dari doanya, gitu. Boleh nggak? Boleh, bagus dong, gitu. Ya, tadi tuh kepada orang tua kita berdoa, kita bacain Fatihah, kita bacain Quran, kepada Syekh Abdul Qadir juga boleh, gitu. Nanti masih banyak yang lain. Ya, ada Syekh Tijan, masih banyak. Ya, kalau kita bantu belajar terus, gitu, ketemu nanti wali-wali Allah. Tadi Abu Bakar Asyibli itu juga wali Allah juga, gitu. Gitu ya, Bu? Boleh, gitu. Dengan harapan masih bisa satu lagi, ya, Bu Haja Eko. Ya, ya, Ibu doa aja, mudah-mudahan Allah kabulkan, gitu. Ya, mudah-mudahan Allah terima, gitu. Kita baik sangka aja sama Allah, gitu ya. Meskipun memang dari sudut hukum memang agak sukar, gitu, bisa nyampe. Karena apa? Karena perangkonya nggak cukup. Ya, jadi nggak nyampe ke sono, gitu loh ya, gitu. Tapi namanya Allah Maha Pemurah, Pengasih, Penyayang. Saran saya, ya doa aja, minta sama Allah, ya Allah kasihanin orang tua saya, gitu ya. Mudah-mudahan Allah Maha Kaya, Dia Maha Mendengar, gitu ya. Bahwa berbeda, ya banyak orang berbeda, Ibu, ya, gitu. Tapi tidak boleh kita melupakan kebaikan orang tua kita, gitu ya, Bu. Masih ada? Nggak apa-apa. Masih ada 5 menit. Ya, silakan. Masih satu lagi. Sebelah kanan. Monggo. Kalau ya. Salam. Intinya adalah olah hati dan olah akal. Intinya belajar itu adalah olah hati dan olah akal. Bagaimana caranya? Mana yang lebih dulu? Apakah olah akal atau olah hati supaya kita mencapai ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mana yang mesti didahulukan, olah hati dan olah akal, gitu ya. Idealnya dua-duanya bareng. Kalau nggak bisa dua-duanya, olah hati dulu. Makanya Imam Ghazali belum bicara soal-soalnya. Nanti kalau kita belajar kitab ini, nanti beliau ngajarin tuh adabul istiqadh ba'da naum, adab bangun tidur. Diajarin tuh Imam Ghazali. Kalau bangun tidur apa aja yang mesti dikerjain, gitu. Nanti udah selesai wudhu, apa aja yang dikerjain sebelum subuh, gitu. Nanti itu dia. Jadi membimbing kita hidup terarah, teratur, gitu. Subuh ngapain aja, habis subuh sampai 2 jam ngapain aja, habis 2 sampai zuhur ngapain aja, semua diajarin sama Imam Ghazali, gitu. Kalau bisa itu dua-duanya bareng, olah hati, olah akal. Kalau nggak bisa dua-duanya secara simultan, olah hati dulu, gitu. Niatnya Allah dulu, menata hati dulu, gitu. Memanage hati dulu. Kalau hati sudah dimanage dengan baik, nanti akal akan menyesuaikan. Tuh. Makanya ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan intelektual. Dan Islam menyediakan sarana untuk orang cerdas tiga-tiganya itu, gitu, ya. Pernah saya ceritakan sini,
orang cerdas secara intelektual belum tentu cerdas secara emosional gitu. Tapi orang yang cerdas secara emosional kalau dilatih terus dia bisa cerdas secara intelektual, bisa cerdas secara spiritual gitu. Bahkan sekarang diperkenalkan cerdas sosial, social intelligence gitu. Jadi kecerdasan sosial, bagaimana hidup di tengah masyarakat yang begini beragam, kita cerdas gitu. Sebelum yang lain-lain, hati dulu ditata gitu. Gitu ya Bu. Makanya kalau kita belajar, kita kemana-mana, berangkat dari rumah kemana-mana, ditata hati dulu. Saya mau ke sana, niatnya ini nih gitu. Sholat misalnya, niatnya dulu dibenahin. Sampai Imam Syafi'i mengatakan melafalkan niat sunnah, kata gitu. Mahallun niyah fil qalbi wa talaffudhu sunnatun, katanya. Ya, tempatnya niat di hati, katanya. Sedangkan melafalkannya sunnah gitu. Tujuannya apa? Supaya memantapkan hati gitu. Jadi kita kalau belajar, kalau sholat, kalau beramal, niatnya dulu biar ditata dulu gitu. Jelas ya? Insya Allah berkah. Cukup ya, sesuai kesepakatan kita dalam Ustaz kita, jadi kita adalah sampai jam 8.30 kita sama-sama berdoa supaya tetap selalu diberikan kesehatan, iman yang mantap, dan bisa husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.